Ferry Amsari, manusia si paling dirty vote. Dia mengatakan persidangan telah usai, tetapi menganggap bahwa MK itu belum tuntas menggali kecurangan Pilpres 2024. Dengan kata lain, dia melihat kubu 01 dan 03 itu tidak cukup, ya, tidak cukup, satu kali lagi, untuk para majelis hakim mengabulkan permintaan mereka. Bahkan ketika 4 menteri dihadirkan, Ferry Amsari menganggap bahwa itu pun tidak cukup untuk mengabulkan permintaan 01 dan 03. Dalam kata lain lagi, ya, MK pasti akan menolak gugatan 01 dan 03. Begitu kesimpulannya, bos, ya. Ferry ini adalah orang yang mengimajinasikan ketika di masa-masa tenang masyarakat akan menghukum Prabowo Gibran dengan tidak memilihnya. Dia bangga karena filmnya itu ditonton puluhan juta, ya. Wah, ini nih, masyarakat pasti tidak akan memilih 02 gara-gara film ini. Ternyata film itu menyumbangkan cukup besar untuk masyarakat punya keyakinan kuat tidak memilih 01 dan 03. Kacau. Setelah si paling dirty pot. Kita coba baca nih beritanya dari Kompas. Persidangan usai, MK dianggap belum tuntas gali kecurangan Pilpres 2024. Apalagi ini yang belum tuntas, Ferry? Kacau ini. Belum tuntas atau nggak ada kecurangannya? Ini kan beda hal antara belum tuntas dengan tidak ada kecurangannya, tapi dipaksa harus ada kecurangan biar pemilu ulang. Kacau. Mahkamah Konstitusi telah merampungkan rangkaian sidang sengketa Pilpres 2024 pada hari Jumat, tanggal 5 bulan 4 2024. Tahapan berikutnya tinggal menyampaikan dokumen, kesimpulan, dan alat bukti yang perlu dilengkapi maksimal pada Selasa, tanggal 16 bulan 4 2024. Sebelum MK membacakan putusan paling lambat pada hari Senin, tanggal 22 bulan 4 2024. Meski persidangan sudah selesai, MK dinilai belum mengupas tuntas segala dalil kecurangan Pilpres 2024. Sebagaimana termuat dalam permohonan sengketa Capres-Cawapres nomor 1 dan 3 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Memang kegagalan sidang MK, narasi-narasinya udah kayak gini, kegagalan sidang MK. Bukan kegagalan sidang MK, tetapi kegagalan 01 dan 03 untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Itu loh. Memang kegagalan sidang MK dalam menjawab semua substansi persoalan dengan baik, dengan melibatkan pihak-pihak yang tepat, ujar pakar hukum tata negara Ferry Amsari. MK juga membatasi hak-hak para pihak untuk menggali para saksi atau pemberi keterangan lain seperti para menteri. Di sini memang tidak tuntas berbagai hal yang semestinya digali lebih jauh. Ada beberapa dalil pemohon yang dinilai belum digali cukup dalam. Salah satunya MK memanggil 4 menteri untuk memberi keterangan terkait politisi bantuan sosial, bansos, demi memenangkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Akan tetapi mahkamah tidak melakukan hal serupa guna mendalami dugaan pengerahan aparat negara oleh istana untuk mendongkrak Prabowo Gibran, baik melalui kepala desa, lurah, camat, kepala daerah, atau pejabat kepala daerah hingga aparat TNI dan Polri.
Ferry menilai semestinya MK perlu juga mendalami hal-hal tersebut. Pasalnya, lembaga penjaga konstitusi itu diharapkan tidak hanya berkutat pada perselisihan hasil perolehan suara, tetapi juga menukik lebih substantif untuk menegakkan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diamanatkan konstitusi. Wah. MK itu tidak sekedar mengadili proses ataupun perselisihan hasil, tetapi jauh lebih dari itu, ujar mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas tersebut. MK jika mencoba menemukan apakah kecurangan terjadi secara pidana karena harus menggalinya melalui pendekatan pidana juga, atau secara administrasi, maka harus menggalinya juga secara administrasi. Bahkan MK betul-betul harus detail agar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu tidak ternodai. Semestinya itu adalah tugas dari 01 dan 03. Hadirkan bukti yang cukup, atau bahkan kalau bisa lebih. Ini kan enggak. Di ruang persidangan kita hanya mendengarkan narasi-narasi dari para ahli. Kita hanya mendengarkan opini-opini dari para ahli. Kita tidak mendengarkan secara sempurna saksi fakta yang melihat secara langsung kecurangan. Bahkan ketika saksi fakta dihadirkan, lucu yang ada. Ada bahkan saksi yang nggak mau ditanya oleh Mahkamah Konstitusi. Ada saksi fakta yang katanya di sana ada kecurangan, di sana ada intimidasi. Ketika ditanya siapa yang mengintimidasi, nggak tahu. Mestinya udahlah, kalau para ahli udah sering kita dengar opininya, narasinya di berbagai televisi, di berbagai podcast. Kita sering mendengarkan itu. Yang kita pengen dengar itu sebetulnya kemarin di ruang persidangan, saksi fakta yang mengetahui secara real kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, bukan hanya menduga-duga. Ini kan kebanyakan kemarin itu hanya menduga-duga, mengimajinasikan bahwa bansos mempengaruhi. Itu kan imajinasi itu, opini dia, bukan fakta. Apalagi ini kan bisa langsung dibantah oleh masyarakat. Opini itu bisa langsung dibantah oleh masyarakat. Kata masyarakat tuh, ente salah. Kata siapa? Saya tidak mendapatkan bansos kok, tapi saya pilih 02. Nah, dibantahkan. Keterangan, opini, narasi, imajinasi, sugesti, penggiringan opini para ahli dari 01 dan 03 dibantah langsung oleh masyarakat. Bisa masyarakat membantah karena objeknya. Masyarakat bisa langsung membantah ketika mereka mengatakan bahwa bansos mempengaruhi pemilih. Bahwa misal 02 itu pemilihnya orang-orang miskin yang dieksploitasi dengan bansos, bisa langsung teriak masyarakat tuh. Dibantah langsung keterangan para ahli oleh fakta. Jadi sekeren apapun para ahli beropini, bernarasi, menggiring opini di ruang persidangan, itu akan luluh lantah dengan masyarakat yang bicara, oh saya tidak mendapatkan bansos, tapi saya tetap pilih 02. Udah luluh lantah tuh keterangan para ahli itu. Itu Mas, batal itu keterangan para ahli. Dengan misal saya yang bukan siapa-siapa, bukan pejabat negara, tidak ada hubungan dengan siapa-siapa, lalu kemudian saya pilih 02, tidak mendapatkan bansos dan lain sebagainya. Oh, keterangan ahli itu saya batalkan karena saya jadi objeknya. Saya objek pemilih 02 yang sama sekali memilih 02 bukan karena bansos. Batal tuh keterangan para ahli. Saya batalkan langsung. Nggak bisa. Sekeren apapun teori, satu kali lagi, yang diucapkan, yang diopinikan, yang dinarasikan, yang digiringkan di ruang persidangan, ketika berhadapan dengan fakta, udah nggak ada apa-apanya itu teori. Meskipun keluar dari para ahli dan fakta keluar dari masyarakat seperti saya yang bukan ahli, dan dari kalian sebagai masyarakat yang bukan ahli, batal itu keterangan para ahli, nggak bisa.
Yang kita mau dengar di ruang persidangan itu saksi fakta, ya. Yang dia itu pelaku langsung melihat secara jelas kecurangan itu dan dia punya alat buktinya. Tapi kan yang dihadirkan saksi fakta itu ya lucu-lucu malah. Malah lucu-lucu. Ada yang itu tetangga saya itu mendapatkan uang 50.000 ketika ditanya, siapa nama tetangganya? Ya tetangga saya. Iya siapa nama tetangga? Iya namanya tetangga. Gimana coba? Islah. Persidangan kemarin tuh kalau kata Hotman Paris 1000-0. Begitu saudara. Apa namanya? Ini ucapan Ferry Amsari mengkonfirmasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan membatalkan gugatan 01 dan 03. Ya, itu konklusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.